Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ayahanda Dr. Andes Haji Khairul Warisin MSI sebagai perwakilan kita. Beliau duduk di anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pastinya insya Allah beliau akan mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur, Kecamatan Mas Bagi. Yang berbahagia, bapak-bapak, rekan-rekan, relawan dan simpatisan. Singkatnya, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Di awalnya kembali kita ucapkan kalimat hamdalah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, dapat menghadiri acara silaturahmi dan halal bil halal relawan dan simpatisan dengan tema yang mohon maaf sangat ilmiah bahasanya, edukasi politik dalam menghadapi pilkada Lombok Timur tahun 2024. Momentum yang sangat baik kami kira dalam pelaksanaan acara halal bil halal, dengan harapan apa yang menjadi tujuan dan hajat kita dipermudah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sambutan yang pertama, kami mohon kesediaannya nanti dari Ketua Panitia Sanak Tiang Sopian Hadi. Kemudian sambutan yang kedua, kami mohon kesediaan daripada yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Haji Khairul Warisin MSI. Kemudian sebagai acara yang terakhir yaitu penutup sekaligus doa. Dalam hal ini nanti penutup sekaligus doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ayahanda Ustadz Tanwir MHI. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengambil barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan acara silaturahim ini, kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Saudara Sopian Hadi. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi dan menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka halal bihalal sekaligus silaturahmi. Selawat serta salam atas juga Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau lah sehingga kita bisa menikmati hidup yang sebesar-besarnya, yang sebenar-benarnya, bisa memilih mana hang, mana yang batin, mana yang buruk dan mana yang baik. Ayahanda Haji Khairul Warisin selaku bakal calon Bupati Lombok Timur 2024. Tepuk tangan. Terima kasih pula saya ucapkan kepada para kepala desa Lombok Timur sekaligus mewakili Kecamatan Mas Bagi, dan juga para tokoh-tokoh agama, para simpatisan, dan juga tentunya tuan rumah yang sedianya menyediakan kita tempat untuk bagaimana kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi. Saya selaku Ketua Pradi Lombok Timur pada yang dipertangan.
ini kami mewakili, saya pribadi mewakili dari panitia silaturahmi pada siang hari ini, tentunya merasa bangga karena acara ini kita rancang hanya 3 hari. 3 hari, namun semangat juang, semangat untuk bisa bersimpati dari hal-hal pada hari ini terbentuk dengan baik dan benar. Dan ini hanya tujuan kita semata-mata hanyalah bagaimana memenangkan untuk silaturahmi kita ini, untuk bagaimana bisa bertemu dan sekaligus membawa kemenangan untuk Haji Khairul Warisin sebagai Bupati Lombok Timur 2024. Kami di sini hadir sebagai rakyat Lombok Timur, dan apabila Bupati Haji Khairul Warisin diizinkan untuk menjadi Bupati Lombok Timur, maka kami tidak menginginkan menjadi Bupati yang kisruh di Lombok Timur, tetapi Bupati yang pro rakyat, yang pro rakyat terhadap rakyat Lombok Timur, tidak pro terhadap satu golongan saja. Nah, ini yang kami inginkan, karena selama ini bahwa kita kepimpinan, yaitu kalau kita bandingkan pimpinan dari Bapak Haji Wali selaku menjadi wakil Bupati Lombok Timur, maka segala program sudah jelas, real, dan kita tidak ada masalah dalam pemerintahan yang ada di Lombok Timur. Dan kita tanya dulu keseriusan dari Bapak Bupati, calon Bupati Lombok Timur pada saat sekarang ini, Bapak Haji Khairul Warisin, apakah beliau ini siap untuk menjadi pemimpin di Lombok Timur? Sepakat? Iya, alhamdulillah, karena dia sepakat, tetapi dengan satu syarat, dia harus jadi nomor 1. Iya, yang bisa saya tanya antarkan sedikit kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Silaturahmi dan Halal Halal. Jadi mohon maaf, saya kira tadi Ketua Panitia grogi ingin menyampaikan. Karena kenapa simpatisan yang dulu HI ya, Haji Iron itu kumpul semua pada hari ini. Ya, ternyata beliau semangat, sangat semangat sekali. Jadi orasi ya. Tapi alhamdulillah ini mukadimah mungkin bagi perjuangan kedepannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Penyelenggara. Selanjutnya hadirin tamu undangan yang berbahagia, sambutan yang kedua yaitu mewakili dari Kepala Desa Sekecamatan Masbage dan Lombok Timur. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kumbang, Bapak Muhammad Taufik. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan muliakan ayahanda Bapak Haji Khairul Warisin yang selaku duduk sekarang menjadi wakil kita di DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kedudukan atau jabatan beliau mungkin adalah posisinya di Komisi 2 bagian ekonomi pertanian. Yang saya hormati, yang kita hormati Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru, yang sudah beliau tidak asing lagi di Masbage, selalu berjuang juga bersama kita. Yang saya hormati rekan-rekan kepala desa sekecamatan Masbage, yang alhamdulillah Lombok Timur beberapa yang hadir. Mohon maaf Bapak Kades yang tegur pelunggu sidetian, terkecuali yang ada di depan adalah Kades Sukarma. Beliau sebagai senior kita, alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Panitia tadi, subhanallah,
saya kira ketua panitia akan menyampaikan bagaimana jalannya acara, akan tapi apa yang dikatakan MC orasi ini adalah tidak masalah. Sekarang tidak ada yang tidak bisa, zaman sekarang ini tidak ada yang tidak bisa. Kita harus all sekarang, masyarakat harus all, bagaimanapun bisa bangkit. Lombok Timur harus bangkit. Syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari niki, pada siang hari niki kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara halal bihalal, sekaligus melanjutkan perkenalan diri Bapak Ayahanda Khairul Warisin untuk ke depan Lombok Timur bagaimana. Nanti kita dengarkan komitmen beliau. Mudah-mudahan lagi sekali kita berdoa, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat dan salam tak lupa pula kita aturkan ke junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umat di dunia, bahkan manusia yang terbaik di dunia. Udah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, selamat datang kepada Ayahanda bersama tim. Selamat datang kepada seluruh relawan silaturahmi dan halal bihalal dalam tema edukasi politik dalam menghadapi Pilkada Lombok Timur tahun 2024 untuk membangun kolaborasi dan memperkuat kebersamaan Lombok Timur yang sejahtera dan aman. Tepuk tangan tuh. Lombok Timur bangkit. Insya Allah desa-desa akan bangkit. Itu yang kita inginkan. Jangan desa-desa sekarang penuh janji-janji saja. Karena desa yang sangat tereliminasikan, yang sangat tertandaskan, terutama adalah masyarakat desa. Melalui pesan singkat niki, kami selaku tuan rumah akan istilahnya terima kasih yang tinggi kepada seluruh relawan yang sempat hadir. Pada pertama adalah momen Hari Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, yang mudah-mudahan juga kesaktian bagi relawan Bapak Ayahanda Khairul Warisin. Terima kasih. Lagi sekali kami ucapkan ucapan yang tinggi, terima kasih yang tinggi kepada seluruh relawan yang sudah luar biasa dari jam 10 yang mengikuti acara niki dari tadi. Ayahanda baru datang jam 11. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari silaturahmi dan halal bihalal pada hari niki. Yang mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa mendengarkan apa yang akan diinginkan oleh Ayahanda menjadi wakil sekarang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Komisi 2 Pertanian ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin kata sambutan dari tuan rumah selaku kami selaku penggawa yang ada di desa ini tidak akan mengucapkan banyak, akan tetapi tetap mari kita berjuang. Karena itu saja sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini adalah Kepala Desa Kumbang mewakili teman-teman yang ada di Kecamatan Masbage dan Lombok Timur. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang dan diberikan kesehatan kepiawaian Allah Subhanahu wa taala menuju Lombok Timur yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Kumbang, Bapak Muhammad Taufik. Jadi saya rasa sama semangatnya dengan panitia tadi, begitu semangat di dalam kita menyongsong Lombok Timur yang lebih baik dan lebih bagus tentunya ke depan. Selanjutnya sebagai inti acara yang memang dengan kesabaran dan keistiqomahan kita menunggu beliau, kita sebetulnya sudah rindu dan kangen tentang bagaimana pemaparan beliau terkait dengan kebijakan-kebijakan atau perkembangan pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi ataupun wawasan kebangsaan yang ingin disampaikan. Jika diingat bahwa kalau beliau Ampurayan kalau ditanya ingin menyalurkan diri apa tidak, jelas tidak perlu ditanya.
Jadi beliau sudah terlihat daripada pergerakan-pergerakan beliau, perjuangan-perjuangan beliau ketika saat ini duduk di sebagai anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kepada beliau, Ayahanda Dr. Andes Haji Khairul Warisin MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin ucapan saya diikuti. Saya akan baca 2 kata saja. Kehidupan yang besar. Kehidupan yang besar. Ulang. Kehidupan yang besar. Kehidupan yang besar Dimulai dari mimpi yang besar. dimulai dari mimpi yang besar. Kehidupan yang besar. Kehidupan yang besar Dimulai dari mimpi yang besar. dimulai dari mimpi yang besar. Terima kasih. Jadi kalau orang bermimpi itu mesti tidak bisa ribut dia. Dia dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dalam keadaan tidur. Itulah orang bermimpi. Sehingga tadi saya bilang sama Pak Kades mohon maaf, jangan pernah kampanye, saya bilang ya. Karena pertama memang belum saatnya, yang kedua kita tidak ingin dikatakan sebagai pencuri. Ya. Kita tidak mau jadi pencuri dan kita harus beradab, kita harus selalu dalam suasana yang nyaman. Yang saya hormati kanda saya ini Pak Lalu Suwandi, beliau saya minta untuk mengkoordinir teman-teman yang ada di kalangan pendidik yang kita sebut dengan Handayani. Kemudian yang saya hormati adinda saya, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri, yang selalu saya minta kepada Pak Yusri ini supaya aspirasinya betul-betul diarahkan kepada masyarakat yang meminta kepada saya dan dia menolong saya. Kenapa? Karena aspirasi itu kan tidak banyak gitu. Jadi saya dari Kecamatan Montong Gading sampai dengan Jerowaru, 8 kecamatan, hampir besar aspirasi saya sama dengan Dinda Yusri ini kan. Nah sehingga kalau orang meminta kepada saya dan saya tidak cukup, saya minta kepada beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mas Bagi Utara, saya punya chemistry sama beliau. 2 kali saya mencalonkan diri, alhamdulillah baru kali ini chemistry itu bergabung kembali. Ya, jadi dulu di tahun sekian itu, jadi beliau banyak bergaul dengan saya. Tetapi inilah namanya demokrasi. Tidak boleh kita di dalam demokrasi itu memaksakan kehendak. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Jadi selera yang berbeda itu tentu bisa kita contohkan. Bahwa ada yang suka nasi kota raja, ada yang suka nasi Mama Aki Mas Bagi kayak saya misalnya ya. Tapi saya semua nasi saya suka. Ya, nasi kota raja, nasi Mama Aki dan seterusnya. Yang saya hormati Dinda Kepala Desa Kumbang. Jadi ini adalah kepala desa saya karena saya lahir juga di Kumbang dulu. Jadi saya lahirnya di Kumbang Pak, bukan di Sikur. Cuma KTP saya terus di Sikur. Kenapa? Karena di sana saya besar. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukarma. Alhamdulillah beliau ini pengusaha besar. Yang rupanya beliau sudah banyak membina di masyarakat dan cukup berhasil, namun belum puas. Kenapa? Karena beliau memiliki wawasan yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ustadz Al-Mukarram Muhammad Tanwir SHI
MHI. Seluruh keluarga besar saya yang bernama Gema. Jadi kalau entah hafal saya, ada Gema Wahyudi, ada Gema Firdaus, ada Gema Muzakir, semuanya. Sampai yang perempuan pun namanya Gema. Jadi Gema itu dulu gede sebenarnya. Gede itu dari baluk saya, namanya baluk gede dulu. Jadi baluk gede saya dulu itu dia sebagai kepala lingkungan, apa, kadus dulu ya, zaman dulu. Artinya adalah tetesan-tetesan pemerintah sedikit di kami-kami yang ada di keluarga Kumbuang ini. Yang saya hormati Dinda Sopian, terima kasih dengan semangat yang luar biasa. Tapi nanti pada saatnya jelas Anda saya pakai jadi jurkam itu. Ya. Seluruh rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini yang tentu bisa membuat air menjadi jernih dan bisa juga air menjadi keruh. Itulah hebatnya wartawan. Kalau saya ditanya, siapa yang paling Anda takut di dunia? Wartawan. Wartawan yang paling saya takut di dunia. Sehingga pada hari ini saya ingin menyatakan bahwa karena ketakutan saya, apa ucapan saya jangan dinaikkan, nggak usah dipiralkan, ya. Yang saya hormati seluruh yang hadir, para relawan, simpatisan HW, itu yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Ada Ade Arsa, kemudian Laluli, Haji Lin, semua nih, nggak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pertemuan pada hari ini dapat kita sama-sama laksanakan. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Sopian, bahwa 9 bulan setelah saya dilantik menjadi anggota DPR, saya dengan tidak sengaja menghadap kepada Bapak Haji Bambang Kristiono di Jakarta, yang pada saat itu saya mau diterima di gedung KDR jam 2. Ternyata begitu saya sampai di Jakarta Selatan, dipindah tempatnya ke DPP Gerindra. Saya berangkatlah dari gedung KDR itu ke gedung Partai Gerindra di DPP. Kemudian kami berdua dalam satu ruangan. Kita berbicara masalah banyak hal lah di situ. Kemudian pada saat itu beliau langsung mengatakan bahwa Pak Haji Khairul, Anda jangan terus senang menjadi anggota DPR, karena Anda tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Kenapa Anda? Saya bilang, karena Partai Gerindra akan mencalonkan Anda menjadi Bupati di Lombok Timur. Sampai tadi malam hampir 1 jam saya bicara sama beliau terkait dengan berbagai hal lewat telepon. Jadi kalau ditanya apakah Pak Haji Khairul mau mencalonkan diri, partai yang mencalonkan saya, dan memang itulah semangat saya. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi DPR sebenarnya, tapi karena saya diamanahkan harus mencalonkan diri di DPR, saya mencalonkan diri di DPR. Apa yang menjadi cita-cita saya adalah bupati sebenarnya. Nah, sehingga kalau ditanya, ya jawabannya seperti yang Bapak lihat. Bahwa memang itulah yang harus kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah ketika kita mau menangkap ikan, janganlah air itu menjadi keruh. Artinya di dalam kita berjuang, berjuanglah dengan cara yang nyaman. Dekatlah kepada masyarakat-masyarakat yang memang ingin Anda dekati. Ini kan saya ngomong kepada relawan dan simpatisan, ya. Dan ada judul di bawah edukasi politik. Jadi wajar kalau saya ngomong begini. Kenapa? Karena saya anggota DPRD, ya. Jadi yang juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan kampanye, ya.
Jadi semua omongan saya tidak ada kaitannya dengan kampanye. Kenapa? Karena kampanye punya proses, punya saat, ya. Punya proses dan punya saat. Jadi ketika sekarang para relawan kami yang kami banggakan ini ingin bersilaturahmi dengan masyarakat, maka pertama harus pendekatan itu melalui pendekatan kekeluargaan. Dengan sikap apa? Dengan sikap yang sopan dan santun. Ketika si A misalnya, saya tidak mau sama Anda, tidak apa-apa, ya, tak masalah. Tapi jangan ditinggal yang bersangkutan, jangan ditinggal dan jangan dimusuhi. Ya dekati saja. Mungkin dengan kesabaran kita, dengan kepiawaian kita itu, lama-lama dia akan luluh dan ingin bersama dengan kita. Jangan pernah bangun permusuhan. Jangan pernah bangun permusuhan. Nah, sehingga di dalam politik itu memang sudah jelas dalam teorinya, mempengaruhi orang untuk mengikuti kita. Kalau sudah ikuti kita berarti itulah tujuannya, ya, itulah tujuannya. Nah, sehingga ini perlu tetap dikemas cara-cara kita berjuang yang sopan, yang santun, yang nyaman, kemudian yang bersahabat, yang berkeluarga, sehingga yang kita dekati itu yang tadinya mungkin kurang simpati, lama-lama menjadi simpati dan dia akan dekat bersama dengan kita. Sepakat? Sepakat. Ketika itu sudah bisa diraih dan pilkada sudah berhasil misalnya, nah maka di situ kita bicara bahwa ketika saya ditunjuk sama rakyat menjadi bupati, saya tidak akan pernah intervensi kepada kebijakan yang ada di desa. Di desa ada dua dana, 3 termasuk karyanya. Apa dana itu? Dana desa yang disebut dengan DD dan ADD yang diberikan oleh daerah. Jadi dana desa ini murni otonom daripada kepala desa untuk mau memberdayakan desanya dengan caranya dia sendiri, dengan karyanya dia sendiri, dengan biayanya dia sendiri. Tidak perlu kita ikut nyantol-nyantol di situ. Nggak ada itu. Dan saya tidak pernah nyantol dari dulu. Apalagi Anda punya sekolah, ya. Anda punya sekolah, Anda jadi kepala sekolah, Anda punya bos di situ misalnya, maka bos itu merupakan otonomi kepala sekolah untuk melaksanakannya secara sukses. Kalau saya mau sekarang bina wasit, latih wasit, saya akan taruh uangnya di situ, di KONI. Ala gerak saya yang dulu itu, cara yang saya dulu, ambil uang 1,5 M, 1,750 M kepada APBD, saya taruhkan di KONI. Ini mau wasit, mau cabur, mau apa, di situ laksanakan di situ. Mau Anda melaksanakan latihan-latihan pendidikan apapun namanya, taruh di pendidikan nanti uangnya, ya. Sehingga itu artinya kita tidak intervensi terhadap apa yang menjadi otonomi kepala sekolah, apa yang menjadi otonomi kepala desa. Termasuk yang akan berubah apa? Masa jabatan kepala lingkungan. Kepala lingkungan jabatan berapa lama sekarang? 60 tahun. 3 tahun. Hanya 3 tahun kepala lingkungan ini. Apa yang bisa dia lakukan? Kepala wilayah lain. Kalau kepala wilayah itu kadus itu, ya, punyanya Pak Kades. Tapi kalau kepala lingkungan punyanya Pak Lurah. Nah, jadi hebat kan? Camat, lurah, kepala lingkungan. Tapi dia hanya 3 tahun. Apa yang bisa dia kerjakan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa dikerjakan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian kita bersama demi kenyamanan daripada masyarakat secara keseluruhan. Saya di DPRD Provinsi NTB itu sebagai salah seorang pimpinan Komisi 2. Selama 10 tahun terakhir ini, baru saat ini saya mendengar bahwa
harga gabah di petani harganya turun dan sulit petani menjual gabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kades yang terhormat, sila di sini. Allah, sehingga sekadut lebih dan kita ya. Sila Pak Kades. Ya sudah. Tidak cocok dia. Mungkin bintang 2 sekelas Kapolda dia. Wih, makasih. Sila. Artinya bahwa semua kegiatan masa lalu, waktu saya bersama dengan Pak Ali bin Dahlan itu akan kami kembalikan semuanya. Walaupun itu mungkin kata ketinggalan zaman. Aduh, program dulu Anda sama Ali BD itu ketinggalan zaman misalnya. Menurut saya tidak. Bagaimana bisa ketinggalan zaman? Orang anak yang honorer saja sekian banyak kita angkat dan kita gaji. Bagaimana dengan guru ngaji yang harus juga kita berikan insentif? Karena kita berikan dia, sama-sama pendidik. Hanya bedanya kalau dia guru ngaji, kalau ini guru honor. Ini guru ngaji jangan tidak diperhatikan. Dialah yang mencetak anak-anak kita menjadi orang yang memiliki ilmu agama. Itu masa lalu pekerjaan itu, tapi tidak akan pernah lapuk, ya, tidak akan pernah lapuk. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan dan banyak hal yang lain. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, para relawan dan simpatisan dan seluruh undangan yang saya banggakan pula, bahwa memang banyak orang mengatakan apa yang terjadi beberapa tahun ini, inilah yang menyebabkan pemerintah NTB dan seterusnya tidak bisa membangun. Bagaimana tidak bisa membangun? Saya di provinsi di bagian anggaran, di badan anggaran saya di situ. Saking banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh Zul Rohmi ini, sampai menanggung hutang banyak di Sumbawa itu. Di Sumbawa mau jalan kabupaten, mau jalan apa saja, sudah pokoknya aspal, hotmix semuanya di situ. Walaupun kita tidak pernah menentukan pada saat kita KUA PPAS, tetapi itu artinya pembangunan berjalan terus, ya, berjalan terus. Jadi COVID ini bukanlah menjadi tangguhan, bukanlah menjadi alasan yang harus kita pergunakan bahwa kurang bisa kita bangun karena adanya COVID. Enggak, ya. Enggak begitu. Tapi kalau di desa memang dirasakan. Kenapa di desa dirasakan? Karena sudah ada garis. Pak Kepala Desa tidak boleh bangun ini, tapi harus memberikan sembako kepada masyarakat. Enggak bisa bergerak dia. Sudah ada aturan diberikan sama Kementerian Dalam Negeri. Kemomotan beliau-beliau ini. Ya. Jadi kalau sekarang kepala desa kurang bisa membangun secara fisik, itu artinya bahwa memang dana desa yang diperuntukkan tidak boleh ke arah sana, ya, tidak boleh ke arah sana. Saya bukan kampanyekan kepala desa, ini bukan, ya. Tapi itu aturan regulasinya, itu aturannya, Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, segala apa yang terjadi di negara kita saat ini tidaklah semata-mata dikarenakan oleh COVID. Bagaimana bisa COVID? Orang kalau memang ada pengaruhnya kepada pembangunan secara fisik, kenapa sekarang Presiden bangun tol dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, dari Jawa kemana-mana? Bayangkan, itu artinya bahwa normal sesungguhnya. Itulah yang saya tuntut pada saat saya menghadap kepada Kementerian Pertanian. Langsung saya ngomong di depan mereka, Pak, semuanya. Bisa tanya teman-teman saya. Kemana pajak petani itu? Saya bilang. Pajak petani tidak kurang dari 147 triliun satu tahun. Terus kalau dikembalikan hanya 25 triliun untuk subsidi pupuk. Ini Anda sudah tidak baik jadi orang, saya bilang. Udah nggak benar mereka.
Udah tidak benar itu. Tetapi yang harus protes itu siapa? Eksekutif. Legislatif tidak bisa. Tidak bisa. Jadi legislatif itu ya contohnya kayak yang DPR RI dari Sumbawa, Pak bukan yang PKS, Fahri Hamzah. Beliau bilang apa? Saya kalau jadi presiden 1 tahun akan saya habiskan semua yang korupsi-korupsi ini. Ya kalau jadi presiden, betul ya. Tapi kalau jadi legislatif, tidak bisa. Tidak akan bisa merubah apa-apa. Hanya menyampaikan aspirasi. Itu saja dia. Nah sehingga banyak orang yang menuntut saya. Bagaimana Dewan ini? Sudah komisi 2 lagi. Dia ngurus pupuk, dia ngurus gabah dan sebagainya. Tapi kok malah gabah harga turun, pupuk harga naik. Ya sudah kita ngomong. Tapi sebatas omongan legislatif ya, mau didengar sama eksekutif, mau tidak ya sudah kita sampaikan. Jadi beda kalau eksekutif dengan eksekutif. Ini yang perlu harus dipahami oleh masyarakat bahwa legislatif ini memang wakil daripada rakyat, tapi memiliki keterbatasan untuk bisa membantu rakyat dalam hal yang bersifat eksekusi. Hanya tampung ini pendapat masyarakat, sampaikan pendapat itu di forum, apa di komisi, apa di paripurna dan seterusnya, selesai. Hanya kita bisa memberikan brand, stempel kepada DPR itu baik atau tidaknya apabila setelah dia naik jadi anggota dewan, dia berikankah secara merata, secara luas, dia punya aspirasi. Di situ saja kita bisa nilai dewan itu. Lain dari itu nggak ada. Ya sama kepribadiannya. Ya. Apakah dia suka nyumpak misalnya kan? Apakah dia ngomong kasar misalnya? Ya. Apakah dia mencuri misalnya? Nah, itu yang bisa kita nilai dengan hal yang kurang. Tapi kalau dari sisi yang lain-lain sudah hanya itu saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua, bahwa saya sejak tadi jam 9 menunggu di rumah, menunggu untuk saya dipanggil, sebab saya di WA duluan, Pak Haji jangan datang ke Kumbang sebelum saya telepon katanya. Jadi kalau beliau tadi capek menunggu barangkali bukan salah saya, salahnya panitia lah ya, tidak usah saya sebut namanya, salahnya panitia. Pak Haji jangan datang dulu. Nah, baru setelah itu Pak Haji datang, makanya saya langsung datang. Jadi atas keterlambatan itu bukan saya sengaja membuatnya, tetapi karena saya diatur oleh panitia. Yang tadinya saya tidak mau diatur sebenarnya, karena Gema Muzakir ini paman saya sendiri. Saya bisa istirahat di rumahnya duluan. Nah, tapi kan panitia adalah yang tertinggi di dalam acara. Jadi harus saya hormati. Nah itulah yang saya maksud, bahwa apapun kita harus melihat sisi apa tempat kita berdiri. Kalau kita berdiri pada sisi sesuatu yang memang harus kita diatur di situ, harus mau diatur. Ya, walaupun dia seorang presiden, dia seorang gubernur, seorang bupati, harus dia mau diatur. Ya. Jadi jangan atur saya. Nah itu tidak bagus, tidak boleh. Ya. Nah, jadi saya berupaya untuk bagaimana supaya panitia nyaman, ya, dia enak. Oh ini Haji Khairul gampang diatur ini. Ada tempatnya bisa diatur, ada tempatnya tidak bisa diatur. Tidak semuanya ya. Kalau misalnya sekarang saya harus diatur, Pak berhentikan pejabat ini, tidak bisa. Saya tidak bisa diatur itu. Kalau disuruh menonjolkan orang, memindahkan orang, enggak, saya tidak bisa lakukan yang begitu. Tidak ada itu. Nah, jadi artinya panitia boleh mengatur saya, tapi ada hal tempat saya boleh diatur, dan ada hal tempat saya tidak boleh diatur. Barangkali masuk akal kan? Ya, masuk akal. Ya. Jadi barangkali itu sajalah ya yang dapat saya sampaikan. Kalau lama-lama saya berdiri nanti ada yang kena ini ya. Ibarat saya bawa pelecon begitu ya. Padahal sudah saya bilang dari awal, saya tidak kampanye,
Tetapi apabila, karena ini yang tadi ada yang ngomong, Bapak mau nyalon, nah, kemudian saya jawab, ya saya mau nyalon. Kemudian ada edukasi. Jadi saya sampaikan ini edukasi semua ini, ya. Tidak ada kalimat-kalimat saya yang saya keluarkan ini untuk berkampanye, tidak ada. Tapi saya hanya ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa inilah pendidikan politik sesuai dengan judul yang ada di depan. Paham kita semua kan nih? Ya. Saya pernah ngalamin satu peristiwa. Ada peristiwa di Lenek ini. Peristiwa di Lenek, ada anak lahir, kemudian tidak punya anus, lubang anus, jadi buntu dia, sehingga dia harus pakai selang semua. Kemudian itu tugasnya komisi lain, ya, itu tugasnya komisi lain. Tetapi karena saya yang dihubungi, maka tidak ada nama komisi. Saya tabrak itu komisi. Saya telepon langsung kepada direktur rumah sakit, tolong bantu dan segera. Karena ini saya dapat informasi begini, dibolak-balikkan orang. Besok balik, tidak jadi, besok balik, tidak jadi. Kapan orang bisa mulakan dari bawah? Anak bayi masih. Jadi hampir 2 bulanan dia bolak-balik. Nah begitu saya ditelepon, nah, ini saya bilang, ini harus tegas kita. Kenapa? Karena ini kemanusiaan. Ini pertolongan. Ini darurat. Jadi begitu saya telepon, kemudian saya telepon dulu kadusnya. Betul ini Pak Kadus ini? Ya. Besok bawa ke rumah sakit, saya bilang. Padahal belum ngomong saya di rumah sakit. Ya. Besok pagi bawa ke rumah sakit. Rumah sakit Mataram tapi. Ke rumah sakit Selong kan kita bukan DPR kabupaten kan di provinsi kita. Dan kalau misalnya dia minta tolong di Selong, ya agak berat saya, ya agak berat. Harus saya cari siapa yang paling dekat dengan saya, misalnya Pak Sekda, misalnya. Nah, kemudian beberapa kadis-kadis lain yang sering setelahmi juga dengan saya, ya. Itu tempat saya bisa minta tolong. Tetapi ini di provinsi maka tanggung jawab saya. Saya langsung telepon di situ, kemudian saya bilang sudah ada orangnya di situ, dicari orang ini belum datang. Belum ada Pak DPR, Pak Dewan katanya. Cari ada di situ saya bilang. Padahal orangnya baru tadi ditelepon. Kalau gitu tunggu dia sampai besok. Nah, ditunggu besok pagi, kemudian lusanya dikerjakan langsung. Alhamdulillah, rupanya kadus ini karena dia mungkin memiliki rasa yang luar biasa. Begitu sudah berhasil, dia telepon saya, Pak Haji, saya jadi tim sukses ya Pak Haji ya, jangan tolak saya. Itu kadus dari Lenek. Artinya bahwa pejabat apapun jangan menolong orang dengan pamrih. Kalau ada orang mau masuk honor, jangan tarik uang orang lah, kasihan mereka. Jangan pamrih maksud saya. Nggak boleh. Saya nggak tahu itu Pak, tapi ini saya. Janganlah ya. Barangkali itu saja, nah itu maka saya bilang, jadi semakin lama saya begini makin salah sebenarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mari kita berjuang bersama dengan semangat, dengan bekerja keras, tapi selalu dalam suasana yang santun, yang santun. Ada yang memusuhi kita, ya sudah, biarkan saja dia. Dan jangan pernah dijawab. Jadi kalau kita dijelekkan oleh ini, nomor 2-nya nyaut lagi, nomor 1 nyaut, jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh saling sahut itu. Ada cerita, saya tadi pagi membaca itu. Ada 2 orang berdebat, entah habis-habis berdebat, terus dia berdebat. Yang didebatkan apa? Hanya angka. 3 kali 7 berapa? Yang A bilang 21, yang B bilang 27. Tidak bisa ini, tidak bisa ketemu dia. Lagi ditanya, A berapa 3 kali 7? 21 katanya. Yang B bilang 27, siapa bilang 21 dia bilang.
sampai masuk ke pengadilan untuk diadili di situ bahwa mana yang benar kalimat ini, apa angka ini. Sampai di situ hakim langsung memutuskan yang menang yang bilang 27. Yang 21 bilang, yuk hakim, Anda kok bodoh sekali jadi hakim, coba hitung. Hakim langsung bilang, karena kamu pintar, kamu mestinya meninggalkan orang itu, jangan kamu ajak debat. Karena kepintaran kamulah kamu masuk di penjara ini. Nah itu maksud saya, kita ini adalah orang cerdas, insya Allah orang pintar, orang yang sopan, orang santun, orang yang sabar. Jangan pernah berdebat gara-gara kita mau cari dukungan ya. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih sekali lagi tulus maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau disampaikan kalimat keinginan yang besar berawal dari mimpi yang besar. Ampurayan hadirin semuanya, kita ini adalah pemimpi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Lagi sekali konteksnya adalah silaturahim dan hal bil halal, karena saya melihat di tempat acara ini adalah simpatisan dan relawan sejati yang dulunya pernah berjuang membela bersama ayahanda Haji Iron ketika Algab dulu. Jadi tidak ada, konteksnya saat ini adalah kampanye seperti yang disampaikan. Jadi ini murni adalah silaturahim dan hal bil halal sebagai kita semuanya manusia yang beragama, tentunya untuk mempererat merekatkan tali silaturahim dan dengan hal bil halal ini akan mempererat tali silaturahim kita bersama beliau dan simpatisan dan relawan yang ada. Demikian, terima kasih atas wejangan beliau, mungkin bekal bagi para kita semuanya, simpatisan, relawan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, para ketua masyarakat yang hadir saat ini. Sebagai acara yang terakhir, yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh Ayahanda Al-Mukarram Ustadz Tanwir MAI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para simpatisan dan relawan Haji Khairul Warisin yang berkesempatan hadir di siang hari ini, mari sejenak kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang menjadi hajatan kita bersama pada hari ini dan niatan kita bersama para relawan simpatisan, khususnya Kanda Haji Khairul Warisin, hajatnya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Lombok Timur ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa li jami'il malaikatil muqarrabina wa li jami'il anbiya'i wal mursalina wasyuhada'i wassalihina wal ulama'il amilina wal ulama'il arifina, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala hadirin niyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ma'ihil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin doa tadi. Maka dengan doa selesailah seluruh rangkaian acara silaturahim dan hal-hal kita pada siang hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan kita bersama dan mohon maaf atas segala-galanya, mulai dari penyambutan, penyuguhan, tutur kata yang kurang baik. Lagi sekali kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya. Pertama kepada ayahanda unsur kita beramah tamah. Oke, salam sehat pagi gini. 1, 2, 3. Oke. Bapak siapa?
pasti bahwa insya Allah berdasarkan hasil pertemuan sama Pak Haji Bambang Kristiono dan juga pidato beliau di mana-mana, saya diminta untuk mewakili Partai Gerindra mencalonkan diri sebagai partai. Jadi dan itu sudah jelas, ya. Sudah dapat dipastikan. Kalau penjajakan politik sejauh ini seperti apa? Mungkin dengan pasangan nantinya atau mungkin nanti kan partai-partai pengusung sejauh ini seperti apa pergerakan? Jadi partai saya kan partai komando. Jadi yang saya dengar arahan dari Pak Haji Bambang Kristiono bahwa untuk wakil saya itu harus disurvei dulu oleh partai. Sejauh ini apakah sudah dibangun komunikasi politik dengan partai? Belum. Kita masih lama, kita masih konsentrasi untuk bagaimana pilpres dan pileg ini. Kalau untuk pendamping mungkin sudah ada gambarannya, seperti apa gambaran siapa yang akan, informasinya kan Haji Edwin termasuk di sana, bahkan juga nama Pak Hairul Waris, juga masuk di sana. Mungkin. Saya foto saya sama semua kan ada semua itu. Banggu Razmi ada. JCU saja nggak pernah. Kemarin ada di sana Di Mayadaru itu ya. Di Mayadaru ya. Tadi sedikit tadi Kanda, jadi kan edukasi politik tema kita di sana. Tapi saya dengar tadi ada menyentil masalah wasit, terutama pemerintah yang sekarang terkait mutasi juga. Mempertegas itu seperti apa? Oh bukan, saya hanya menyampaikan bahwa pada saat saya jadi ketua PMI, saya mengambil anggaran dari PBB untuk memberdayakan wasit, cabur-cabur dan semuanya. Ya kan? Pengalaman itu yang saya sampaikan tadi. Saya tidak tahu kalau perkembangan sekarang saya tidak tahu. Orang sudah Mataram kan. Haji berikan kesempatan sesuai tupoksinya. Saya banyak lewat. Kalau hari itu saya lewat. Siap nih Pak Haji. Saya tidak mau banyak. Maksud berarti. Pemetaan suara kita. Asli ya. Kita nomornya. Maksimal berjuang untuk menang. Saya optimal. Optimal. Bukan maksimal. Siapa yang mampu mengarahkan masyarakat? Teori politik kan seperti yang kita sampaikan tadi. Siapa yang mampu kita berarti maksimal. Ini kan begini. Ini kan semua pada status perjuangan. Yang namanya perjuangan ini ibarat orang main bola. Ada kalanya dia kalah, ada kalanya dia menang. Penting fair play. Nah, jadi itulah yang saya maksud bahwa di masyarakat itu ada saat kita memberi, ada saat kita terima. Jadi wajar. Yang jelas yakin optimal menang. Iya. Bukan maksimal tapi optimal ya. Optimal Pak ya. Perjuangan. Iya. Perjuangan ya. Optimal. Itu perjuangan. Ya Pak Haji. Hanya situ saja minta jadi wakil sama saya. Mana Anda minta sama saya. Apa nih?